Saya nggak ada hubungannya dengan Tuhan yang saus-saus seperti itu, nggak ada hubungannya. Yang membawa kata saus itu bukan saya. Sederhana aja sih sebenarnya, mohon izin ya. Ya silakan Pak Jemaah. Sederhana gitu loh. Yudaism ini kan punya pola sendiri. Mereka kemudian memiliki konsep berkeyakinan berdasarkan kitab yang mereka pegang, kitab suci yang menggunakan bahasa Ibrani. Kan jelas itu. Tak ada sedikit pun dalam ruang keagamaan Yahudi ketika mereka melakukan prosesi keagamaan melibatkan buku-buku yang menggunakan bahasa Yunani, Septuaginta. Apatah lagi hal sakral. Ibrani itu adalah bahasa suci. Selayaknya Arab di kitab suci kami itu adalah bahasa yang suci. Nah sekarang yang menggunakan kitab Septuaginta kan Kristen. Maka Kristenlah yang punya kewajiban menunjukkan asal usul kitab Septuaginta ini dari mana, apa cakupannya, rumusannya seperti apa, siapa penterjemahnya yang mengalihkan dari Hasem, Adonai atau Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi kok tiba-tiba bisa berubah menjadi Theos. Takarannya apa gitu loh. Sementara orang Yahudi jelas Keluaran 20 nomor 3 jangan ada ilah lain, bahkan dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Berarti Hasem kemanapun di belahan bumi ini ketika dibawa pergi harus tetap Hasem dong. Elohim merujuk kepada hakikat itu, kemanapun pergi, ke Indonesia, ke Jepang, ke Thailand harus tetap tidak berubah dong, tetap aja Hasem, gak boleh dirubah. Karena jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu prinsip keagamaan, tidak boleh diganggu gugat oleh orang luar. Maka orang Yahudi menyembah Tuhannya mereka dengan pola mensucikan namanya Hasem, tidak boleh diganggu gugat. Nah Kristen ini muncul dari barat, menuduh bahwa, mengklaim bahwa yang mereka sebut Theos, yang mereka sebut dewa, yang mereka sebut Tuhan itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Tanggung jawab besarnya kemudian muncul dari Anda Kristen. Dari pola mana yang Anda bisa gunakan kemudian? Kalau saya kan tadi jelas, tadi saya membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim." Jelas kaidahnya. Nah kalau di Kristen polanya dari mana? Kok bisa-bisa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di Kristen? Kenapa bisa? Seibarat keheranan kita itu akan hadir ketika terjemahan kitabnya orang Yahudi diklaim lalu tiba-tiba muncul di kitabnya orang Buddha. Orang Buddha tiba-tiba memiliki sebuah kitab, di atas kitab yang ada muncul terjemahan Taurat. Atau di dalam agama Hindu tiba-tiba saja di kitab mereka ada terjemahan kitabnya Nabi Musa. Maka muncul pertanyaan, apa hubungannya nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang spesial untuk Bani Israel kok terjemahannya ada di agama Hindu? Apa hubungannya? Maka yang punya tanggung jawab besar untuk menjelaskan itu adalah orang Hindu. Sama seperti Anda sekarang nih. Lucu ketika Anda bertanya kepada orang Yahudi, Andalah yang harus menjawab kenapa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di agama Anda. Kenapa? Apa hubungannya? Sedangkan dalam kitab Mazmur 147, aturan-aturan yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel itu milik kepunyaan Israel dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kok ada orang Kristen yang berasal dari bangsa lain tiba-tiba make kitabnya orang? Apa enggak malu Cak Ayu? Habis itu orang yang punya kitab yang minta dijelaskan, sama seperti si Logila kemarin. Kami yang punya yayasan, dia yang mengklaim kemudian sebagai anggota. Kami pula yang diminta untuk membuktikan bahwa dia itu anggota. Kan lucu Cak Ayu. Kamu mengklaim dirimu sebagai warga Indonesia,
Negara Indonesia yang kamu tuntut untuk membuktikan bahwa kamu adalah warga. Aneh. Kamulah yang harus membuktikan. Kalau kamu warga Indonesia, buktikan dengan identitas berupa KTP. KTP tak ada. Daftar Dukcapil aja kagak. Mengklaim aku warga orang Indonesia loh. Aneh kan? Otak nggak nyambung. Nah, sama seperti ini. Samalah seperti ini. Anda jelas-jelas keciduk menggunakan terjemahan sebuah kitab. Konon diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, memerintahkan kepada 72 rabi-rabi. Yang mana yang diterjemahkan cuma kitab Torah, tapi kok semuanya muncul? Ada Yeremia, ada Yesaya, ada Samuel dan seterusnya. Apa hubungannya coba? Bisa nggak Kristen menerangkan ini? Apa hubungannya? Kalau Bang Suma ditanya, kesimpulan akhirnya adalah Kristen hanya menggunakan itu sebagai aksesoris untuk melancarkan agar dia mengajarkan ajaran makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis. Itu kesimpulan saya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang Matius. Itu final dari Bang Suma. Kalau Anda ingin lebih tahu lebih lanjut, nanti setelah saya sholat asar. Demikian, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Silakan, siapa lagi ini? Pejuang Rupiah ya? Gimana tadi orangnya itu? Apa? Ya, bisa nggak sih Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada istilah Yahudi, istilah Islam? Bisa nggak? Kan sudah saya jawab. Ya kan? Ya. Sudah saya jawab kan? Gitu. Bisa atau tidak? Nggak ada masalahnya itu. Itu bukan cari masalah. Bisa atau tidak? Begitu. Pertanyaannya sederhana, bisa atau tidak? Ya bisa dong. Kenapa nggak? Ya udah. Jadi jangan pakai lagi istilah-istilah itu ya. Ya, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Zuma ya. Setuju dulu, jangan pakai dulu lagi ya. Setuju? Yang penting you bisa buktikan nasab dari Lu Muhammad kenapa kami yang buktikan? Ismail. Lu yang maling kok. Iya, buktikan dulu baru nyambung itu yang disampaikan Zuma tadi. Kalau you nggak bisa buktikan nasab, Tadi Zuma udah ngucapin tuh silsilah Nabi Muhammad sampai Ismail tadi. Tapi sebelum kamu naik sih. Udah, ini nggak bisa ya oten diskusi jujur hari ini ya. Kenapa ya? Ya hidupmu akan begini terus. Kiri kanan kau dihajar. Jadi ada Ya. ada dua varian Taurat ya yang ditulis disalin ya, bukan diterjemahkan. Yaitu Taurat Samaritan, orang Taurat Samaria ya dalam bahasa Aramaik, dan Taurat dalam bahasa Ibrani. Itu disalin. Ya, tapi yang diterjemahkan itu hanya Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu. Nah, Septuaginta pertama itu semua sarjana setuju satu suara bahwa hanya 5 kitab Musa. Makanya namanya, coba tanya nih ya sama Edwin ya, ini King, pasti dia nggak mau jawab. Septuaginta yang dikerjakan oleh rabi-rabi itu menghasilkan apa? Kan hanya menghasilkan penta 5, Toukos, Pentatuk 5 gulungan, 5 kitab Musa saja. Benar kata Aki Zuma tadi, kok tiba-tiba muncul kitab Yesaya, kitab ini sampai kitab Matius loh, sampai kitab yang nggak ada tuh, kitab Edras, kitab apa yang itu Makabi 1, sampai begitu, sampai ke sono, sampai menjauh, melebar, supaya apa? Supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Yunani dan Romawi. Lanjut. Bang Ardiansyah, tambahin. Ngeri, Bisa. ngeri paman, ngeri. Bang Ardiansyah tambahin kalau mau. Suara saya kecil ya. Suaranya kecil lagi. Ya udah, bahkan dia aja. Lanjut. Chris, apa yang mau disampaikan Chris? Oke, aku mau nanya sih itu, Bro Billy. Ya, silakan. Bro Billy, Simon Bar Kokhba ini sebenarnya apa sih kalau menurut Yahudi? Simon Bar Kokhba adalah keluarga dari keluarga Bar Kokhba, itu adalah orang suku-suku Lewi ya. Oke. Dan dia dianggap Mesias, diangkat sebagai Mesias oleh Rabi Akiva. Kenapa? Memang ada tanda-tanda kemesiasan di dalam tanda-tanda yang beliau raih, misalnya mengalahkan pasukan Greco-Roman Empire, dikalahkan, dihajar pasukan itu sampai bait suci
ada istilah pentabisan bait suci. Bait suci itu dipulihkan kembali. Tapi ada kesalahan daripada beliau. Sama dengan Hizkia juga, itu adalah Mesias juga. Makanya dia dibilang syar shalom. Tapi ada kesalahan Hizkia. Tapi Mesias yang akhir, yang Tuhan janjikan kepada kami Bani Israel, kami tahu namanya, ya. Dan dari seluruh kitab Tanakh, kalau ada nama Yesua yang akan datang sebagai raja, maka saat ini juga saya akan menyembah patung Yesus. Tapi mari kita lihat secara tekstual di dalam kitab Yeremia. Tuhan memberikan wahyu kepada Yeremia, ya, identitas nama sang Mesias. Yeremia 39, Ve'abdu et Hashem Elohekem, Ve'et David makam asher akim lachem. Artinya, dan nanti di waktu yang akan datang mereka akan menyembah kepada Yahweh Elohim mereka, dan kepada Daud asyad hakim lahem, yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi yang akan dibangkitkan sebagai raja bukan Yesua, tapi David secara tekstual. Makanya kita tidak bisa menemukan Yesus itu tertulis namanya di dalam seluruh kitab perjanjian lama. Nggak ada, tidak ada nubuatan tentang dia baik secara tertulis maupun lisan, tidak ada. Silakan. Oh, oke, berarti Simon Bar Kokhba ini dia dianggap Mesias ya saat itu. Dan lalu saya mau tanya, Mesias itu ciri-cirinya itu sesuai kayak di Yesaya 7 itu kan? Dia itu lahirnya dari seorang perawan. Jadi pertanyaanku, apakah Simon Bar Kokhba ini lahir dari seorang perawan? Itu korban dia dianggap daripada sebagai Mesias. Ya, itu korban terjemahan yang salah. Makanya Elai sudah benar, harusnya kamu belajar dari Elai. Seorang putra telah diberikan kepada kita, seorang anak telah diberikan kepada kita. Jadi kiyelet yulat lanu binatan lanu faihamikra, itu yulat itu adalah bentuk lampau, past tense. Jadi memang sudah ada anaknya. Makanya jadi disebut syar shalom, bukan melech shalom, pangeran kedamaian, karena bapaknya Yesaya 7 bukan Yesaya 9. ya, nyambungnya ke situ. Yesaya itu tidak ada penomoran. Aslinya Yesaya itu tidak ada penomoran, semua satu cerita. Yang satu kamu cerita. itu kan Yesaya 9 itu. Yang saya maksud Satu Yesaya cerita, 7. makanya Dulu lah. Yesaya 7 akibat kesalahan terjemahan. Di situ memakai kata betula, memakai kata ha'alma bukan betula. Kalau perawan maka katanya akan menjadi betula, bukan ha'alma. Dalam teks Yesaya 7 itu memakai kata ha'alma, perempuan muda. Siapa itu? Itu istrinya daripada Yesayahu. Ya, jadi bukan perawan, nggak ada perawan-perawanan di situ. Karena yang lahir dari perawan ialah dewa Mitras, dewa Atis, dewa Osiris. Itu lahir dari perawan semua, yang kebetulan sama lahirnya tanggal 25 Desember. Lanjut. Oke. Hancur karesteng. Berarti itu masalah terjemahan ya, Bro Billy. Jadi Ya betul sekali, saudara. Masalah terjemahan itu penting. Kembalilah ke akar Ibrani yang benar, kembalilah memahami firman-firman Tuhan, nubuat-nubuat itu di dalam bahasa aslinya. Benar kata Ustadz Zuma tadi, bahasa Ibrani adalah Lashon Kodesh, bahasa yang suci. Betul. Lanjut. Ini daripada melebar kemana-mana, Jadi, Chris. kalau- Chris, ini bukan topik, Chris. Ini cabang yang topik hari ini. Aku Kak. nggak tanya kamu. Jangan ngatur saya. Aku loh. Jangan ngatur saya, lu bisa. Kalau nggak bisa diatur, saya turunin. Lu mau diatur atau tidak? Saya diskusi sama Bro Billy. Nanti aja. Belum diatur atau tidak? Nanti aja di rumahku kalau aku buka. Iya, ini cabang kemana-mana. Nanti aku ke roomnya Bro Add Billy. aja aku ntar aku follow back. Oke, siap. Ini kok kamu Kristen, bisa nggak sih Kristen berdiri sendiri tanpa pakai kitab Yahudi dan istilah Nah. Islam? Bisa nggak? Enggak. Itu topiknya. Lagi Bisa atau tidak? pas Bisa atau tidak? ada kaitan sama Bro. Nah ini topiknya, Coach Lu. Nggak ada ini lagi Sebenarnya pas. lagi on the way ke sana, apa namanya, Jadi kan teman-teman Kristen Ortodoks itu kan sedang menggalakkan Septuaginta. Kayaknya akan menuju ke sana nanti. Aki Nanti Billy ada izin chaos. Aki, Bang Handi izin karena dia bilang
Tidak ada keterkaitannya dengan Lo kita ya. jelas, saya di sini bertanya tentang Simon Oke, Barkoba. saya bertanya ke Bang Billy, Bang. Bentar, Bang bentar, Chris. begini. Memangnya Kenapa Muslim Bang kenal, Billy? kenal Menurut Simon Bang Billy, bagaimana posisi Talmud itu di Yahudi, Bang? Silakan. Karena di situ sangat menghinakan ya Tuhannya mereka. Barkoba? Silakan, Bang. Kenal kan? Bentar, makanya kita dengar jawaban yang punya Ya kita. kan bertanya tentang Simon Talmud. Barkoba. Kan kalian Tidak nggak ada kenal. hubunganmu kan? Makanya saya tanya Kan? sama Bro Billy Bentar aja. dulu, Bang. Kau nyimak dulu lah. Gimana, Bang, tentang Talmud itu? Ya, Oh. Talmud adalah Torah Shebe'alpeh atau Torah oral, ya, Torah lisan itu. Itu dipercaya sebagai kitab suci juga oleh orang Yahudi. Torah lisan. Ketika kita menemukan hal-hal yang sulit untuk dipahami, maka kita akan ke situ mencari sumber-sumbernya, gitu. Jadi itu merupakan pewahyuan yang juga dianggap suci oleh orang Yahudi. Dengar ya teman-teman Kristen. Jadi jangan pernah kalian melupakan Talmud ya, sebab itu bagian dari kitab orang Judaism ya, Talmud. Oke, lanjut. Oke, Pak One Man, Muslim apa Kristen, Pak? Kristen. Kristen, siap. Pak Albert, Muslim apa Kristen? Pak Albert. Ya, halo Pak, halo. Muslim apa Kristen, Pak? Kristen, Pak, Kristen. Oke, topiknya adalah bisa nggak Kristen itu konsentrasi ke bahasa Yunaninya saja, nggak pakai istilah-istilah Yudaisme, nggak pakai istilah-istilah Islam. Bisa nggak Kristen berdiri sendiri seperti Bisa, itu? Pak, bisa Silakan. dibuat aja, Pak. Kok saya yang buat? Emang gue kepalanya. Dibahas sekalian sama Pak Presiden, nggak apa-apa, bisa itu. Lu nggak bisa diskusi kalau gitu. Kau jangan Wamen? cuma bertanya doang kau Handi. Kau ditanya clear. Wamen bisa nggak? Wamen bisa nggak Kristen berdiri sendiri? Atas dasar apa kau mengatakan begitu? Saya lagi nanya sama kamu, bisa apa tidak? Iya, statementmu ini atas dasar apa kau mengatakan gitu? Asar dasar karena laut masih luas, nggak ada yang mancing hari ini. Ya, silakan ke laut mancing supaya dapat yang bisa kira-kira kau manfaatkan hari ini. Daripada kau kayak Pak Pipo, sudah makan? Apa itu makan? Ah itu. Pertanyaan tak itu menjebak mereka, malu mereka menjawab kan. Nah, dia tinggal ngomel-ngomel nih Open. Kan Malu mereka. ini kan topik dari awal tadi kita angkat di sini. Kalau ditanya saya sebagai umat Islam, bisa nggak? Ya bisa banget. Al-Quran sudah diterangkan Bang Juma tadi, tidak menjiplak siapa-siapa, mandiri, dan sumber dari segala sumber ilmu. Gitu loh. Ya, kalau Kristen ditanya, bisa nggak? Bisa nggak? Tanpa mempergunakan istilah Bisa. Islam. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Apa yang kau lakukan? Rapat aja, Pak. Apa? Rapat buat itu dibahasakan Ibrani. Rapat di mana? Konsili. Konsili lagi. Iya, boleh konsili di Indonesia aja tapi. Terus lu ngapain? Markir? Nggak apa-apa, tukang parkir boleh. Dah. Mbak Billy kok gak ada gerakan juga sih? Kita Muslim tiap hari lo gerakan. Oh, jangan pakai dong. Pakai anak Allah. Itu kan Yesus anak Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gitu loh. Nah ini tiap hari kita ajar mereka nih. Pendetanya juga sih dalam gereja pakai itu. Gitu loh. Nggak ngerti-ngerti juga. Ditanya siapa Tuhanmu, lari ke Yahudi. Tuhannya Yahudi turun menjelma menjadi manusia. Nah ini kok Bang Billy juga saya dorong nih. Gimana mereka ini Bang Billy? Selalu, tapi alangkah naiknya apa enggak mereka berkaca kalau dia ke sana diludahi anak kecil, digamparin sama aki-aki gitu loh. Gimana itu Bang Billy? Ya, itu karena apa? Cari gara-gara. Itu kan pas hari Sabat di dekat sinagog. Ya, sama aja kayak misalnya lagi Jumatan terus
Coba pas lagi Jumatan, saudara-saudara Kristen yang nekat silakan situ. Lagi Jumatan, bubaran Jumat gitu, ya si ngomong situ, terima Yesus, kalau nggak kamu masuk neraka, wah habis loh. Pasti begitu, itu yang terjadi di waktu itu. Oh, itu dalam keadaan ini ya, di sinagog ya mereka. Oh, mencari gara-gara memang ya. Iya, supaya mati syahid. Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh, jadi Bang Handi Daeng, nggak bisa mereka berdiri tanpa perjanjian perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Islam. Kristen itu lumpuh, ibarat dia berdiri di atas kaki sebelah, nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Islam, nggak bakalan laku. Cobalah. Kalau dia berceramah, kalau dia berkhotbah kan, ayolah Tuhan kita, Theos kita, oh mana yang mau denger. Persoalannya Bunda, kita yang dianggap ini tidak toleran. Kalau kita usik mereka, mereka menganggap dirinya korban yang sering dibicarakan dan dianggap kita ini tidak toleran, dianggap kita ini menista. Padahal tujuan kami adalah supaya teman-teman yang naik diskusi ini tampil apa adanya. Kan ada originalitas Yunani gitu loh. Kenapa nggak back to original? Biar jelas, seperti Hindu dan Buddha kan jelas. Seperti Yudaisme kan jelas. Nah ini satu yang satu ini gitu loh. Dia yang nyolong, dia yang tidak jujur, dia yang korban, kita yang disalahin. Ini kan ala-ala Belanda. Gitu loh Bunda maksudnya. Tapi Bang, coba kau siapa yang teriak-teriak tidak toleran itu, tidak toleransi. Coba kau ke Amerika sana ya, di LA tempatnya Bunda Mila. Hari Raya Idul Fitri tidak ada libur loh. Tidak ada libur di sana. Coba kau ke sana teriak-teriak, meneriakkan toleransi kan sana-sana kok di yang mayoritas oten di luar negeri, negara-negara barat di Amerika itu yang mayoritas tuh nggak ada hari raya itu, hari raya libur nggak ada, hari raya Idul Fitri nggak libur. Pokoknya hari-hari besar Islam tuh nggak diliburin. Ya, gaji dipotong tuh para pekerja. Itu fakta ya. Tuh coba kau yang ngomong-ngomong tidak toleransi kami yang mayoritas ini. Coba kau teriak di sana itu negara-negara kafir. Teriak kau di sana itu. Kalau kau di sini disetarakan, disejajarkan, Natal Idul Fitri pun libur kalian. Libur kalian. Kalau kami libur, kalian pun libur. Ya. Nggak ada kami di sini intoleran, nggak ada. Kalian aja yang sensitif. Dan ya tahu diri lah kalian minoritas. Seperti saudara-saudara kami yang muslim di minoritas negara-negara barat sana, mereka tahu diri. Nggak banyak cengcong dia di sana, apalagi mau sok-sok menghujat, mampus. Nah kalian di sini damai lah kalian ya, jangan nyontek-nyontek, jangan mengklaim-klaim, jangan mencuri istilah-istilah dalam Islam, janganlah berkhotbah menyebarkan Kristen dia pakai istilah subhanallah, alhamdulillah, itu kan namanya kopla itu. Pagilah kalian haleluya haleluya, atau gini supaya kalian punya jati diri, buatlah salibmu itu segede tiang listrik, kemudian kau buat kalung. Kan ada istilah pikulah salibmu, buat lagi itu biar kau agak keren dikit. Udah kesana kemari dia berkhotbah menyebarkan Bibelnya, kemudian dia pakai kopiah ya, pakai salib kayak segede kayak tiang listrik, pakai kalung biar kau agak keren dikit, biar kau ada jati diri gitu loh, ya kan? Nyontek-nyontek istilah Islam, nyontek-nyontek ciri khas orang Islam, nggak punya jati diri kalian memang ya, nggak punya jati diri, nggak ada malu kurasa ya. Ayolah, makanya nggak ada yang bisa jawab kalau tanpa istilah-istilah itu di dalam Bibelmu, nggak ada laku kalian. Nggak bisa kalian bodoh-bodohi orang-orang awam. Misalnya kalian para pendetamu ya, para pembiblosmu. Ayo saudara-saudara, Theos kita, Yesus. Mampus, kabur semua orang. Apaan tuh, pagan. Nah makanya kalian nyamar-nyamar pakai kata Allah, pakai kata Rasul. Itulah kalian.
udah maling, menikmati kemalingannya. Bunda, ini coba Pak Yusuf nih. Ini coba Pak Yusuf ditanya, Pak Yusuf nih. Kristen Muslim kali ya? Kristen dia. Katolik ya, Katolik. Katolik ya. Gimana Pak Yusuf, izin Pak ya bertanya ya. Sekiranya di dalam Bible Anda sudah tidak lagi memakai istilah-istilah Islam, menurut Anda gimana? Apakah Kristen akan tetap ada di Indonesia? Setahu saya bahasa Indonesia itu kan dari berbagai serapan bahasa. Kemudian LAI dalam menerjemahkan itu kan dulu bersama dengan tokoh Islam juga gitu. Sehingga banyak istilah-istilah Islam yang masuk di Bible itu. Kemudian mungkin dari bahasa yang lain, karena Indonesia kan kita ketahui bersama bahwa itu serapan dari bahasa luar itu kan banyak gitu Mbak ya. Oke. Jangan terlalu panjang dulu Pak. Aku izin Bang Handi, aku tanggapi 1 menit lah. Nah, Anda mengatakan ada terlibat orang Indonesia waktu penerjemahan. Tapi kan ini udah puluhan tahun Pak. Biblemu pun sudah sering direvisi. Kan bisa Anda kembalikan secara sadar kan? Karena di dalam Biblemu tidak ada kata Allah. Serapan, Allah itu bukan serapan, itu nama Tuhan kami, nama orang Islam. Nama Tuhanmu siapa? Ya pakailah itu. Kalau Yesus Tuhanmu, ya Yesus aja di situ. Kalau Theos, ya Theos aja. Gitu Pak. Jadi bukan serapan-serapan itu ya. Kenapa enggak kalian menyerap dari bahasa Yunani sana? Yang notabene Biblemu berbahasa Yunani. Kenapa Pak? Sekali-sekali serap dong bahasa Yunani masuk Indonesia. Buktinya, bentar Bang, dikit lagi Bang, abang, dikit lagi. Kristus itu serapan dari bahasa Yunani ya. Itu artinya Mesias. Kristos masuk Indonesia jadi Kristus. Jadi itu bahasa Yunani yang kau ambil. Kenapa cuma itu doang? Banyak-banyak lah kau ambil Bang dari Yunani sana. Ayo, silakan. Itu yang bisa menjawab kan LAI, karena serapan-serapan itu yang menentukan kan juga dari tokoh-tokoh Indonesia itu sendiri, bukan pribadi masing-masing orang Kristen, Mbak. Sehingga kami mengetahuinya ya sudah jadi seperti itu. Sehingga kalau panjenengan mengatakan kenapa tidak bahasa Yunani saja, itu yang bisa jawab adalah LAI. Panjenengan bisa demo atau lapor LAI kok menerjemahkan itu, sehingga kurang layak jika itu kami didiskusikan. Tidak membahas di sini lembaga ya LAI, bukan ya. Kami bertanya ke Anda sebagai pribadi, sebagai seorang oten yang katanya punya iman, yang katanya ajaran kasih. Gimana kalau kata-kata dalam Biblemu kami maling, misalnya Yesus kami ganti, misalnya dia nama Yesus kami misalnya kucing, bisa enggak? Kami ambil kemudian kami menjadi kucing gitu. Karena itu kata Allah di Biblemu, Bang, kata Allah di Biblemu itu adalah nama Tuhan kami. Tapi kalian pakai sebagai gelar. Ya, kalian pakai bukan kami ya, Bang. Kami sebagai awam itu kan hanya taunya seperti itu. Ini Pak Yusuf, saya luruskan Pak, Bang, ini Pak Yusuf. Tadi Anda mengatakan bahwa umat Islam juga yang membantu. Itu Anda nggak tahu tahunnya mungkin. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu sebelum membantu menerjemah, Anda boleh lihat tahun berapa pertama kali sih Bible yang dibawa oleh Belanda itu diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi. Tahun 1612 Pak, oleh Albert Cornelius Riul, seorang pedagang POC yang mempelajari bahasa Melayu, dicetak pada tahun 1629. Dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Kemudian pendeta Dr. Melchior Leckdecker itu 1733. Jadi semua pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu itu atas agresi Belanda. Tidak ada yang bisa melarang, bahkan pemaksaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar daerah jajahannya yang mayoritas Islam itu, di samping dijajah, hartanya, harga dirinya, akidahnya juga dijajah. Mulai dari situ Abang. Terus kemudian seiring dengan waktu Indonesia merdeka tahun 1945,
10 tahun kemudian lembaga Alkitab Hindia Belanda ini dihadiahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia. Dia menerjemahkan ulang pada tahun 1974. Tidak ada intervensi, dia merdeka, masih tetap mempergunakan istilah Al-Quran. Itulah Bapak. Jadi tidak ada unsur kejujuran dalam ini. Artinya LAI ini masih ada kolonialisme dalam hal dia menerjemah. Tapi Anda tadi mengatakan silakan demo, nggak begitu caranya Bapak. Oranglah yang merasa berilmu, oranglah yang merasa pinter mengkoreksi. Karena Anda memakai, Anda yang dibohongi, mestinya Anda yang ngamuk. Hoi LAI, saya penggunamu, saya membelimu, kenapa kau membohongi aku? Kenapa terjemahanmu tidak jujur? Jangan kami yang muslim Pak. Anda lah yang menjadi korban, yang harus turun ke jalan, bukan kami. Iya, itulah Pak Yusuf ya, paham ya? Ini Bang dia, ini kan diskusi tentang bisa atau sudah tidak. Nyaman. Bentar Bang, karena kau sudah nyaman dengan hasil curianmu, nyaman dia dengan curiannya. Pencuri kan gitu, udah dia nikmati curiannya itu ya masa bodoh dia. Lanjut, silakan. Iya, itu tadi kan pertanyaannya bisa dan tidak. Kalau bisa dan tidak, yang bisa menjawab kan ya LAI, karena kami menerima seperti itu yang sudah disepakati dalam tim LAI itu sendiri. Kalau menurut pribadi Anda tidak bawa LAI, menurut pribadi Anda kalau Anda berakal, Anda cerdas, kritis, bisa nggak Pak? Saya tidak akan mengarah ke situ ya Bang Andi, karena saya tahunya karena agama itu kan berkaitan dengan saya nggak tanya agama Pak. Itu berkaitan dengan iman juga kan Bang Andi. Nah, sekarang kalau Bapak ini pakai apa sekarang? LAI atau bukan? Iya pakai LAI loh Bang. Oke. Yang kami menurut Anda terjemahan LAI itu benar adanya? Saya tidak bisa memvonis Bang, karena itu kan sudah ada tim ya. Oh berarti berarti Anda menerima apa adanya, nggak kritis Pak. Artinya imani saja. Ya betul, karena kepercayaan kan. Nah, itu nggak bisa diskusi kalau imani saja, Bunda, itu istilah intinya. Nah kalau Anda orang imani saja, giliran kami yang ngajarin Anda. Mau terima mau enggak kan gitu. Ini kan kalau diskusi seperti ini nanti tidak akan ketemu. Kita intinya bisa Pak, bisa saja. bisa ketemu kita pakai kamus, bukan pakai iman. Ketemu Pak. Susahnya Kristen ini Pak, kalau diskusi pakai iman tapi tidak pakai kamus, tidak pakai akal. Susah memang Pak antara iman dan akal. Itulah Pak, nggak ketemu jadinya. Tapi kalau Anda mau berpikir cerdas, kritis, ketemu jadinya. Sudah banyak kok Pak kami edukasi kok. Gitu loh. Kalau di Inggris sana ada permasalahan tidak ya terjemahan itu? Nggak ada pakai istilah Islam di Inggris. Di sana itu seperti Yohanes 13:13. Dengerin dulu Yohanes 13:13. Misalnya di Inggris, you call me teacher and Lord. Nah, kalau di sini kalau Indonesia kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Antara Lord dan Tuhan beda Pak. Jadi Indonesia ini modifikasi, memaksakan manusia menjadi Tuhan. Sayangnya sudah memaksakan menjadi Tuhan, mempergunakan Tuhannya umat Islam, sembahnya umat Islam, yaitu Allah. Ini yang problem Bapak. Kalau yang hal Tuhan Yesus itu kan tadi malam sudah kami diskusikan ya Bang Andi. Mungkin ada perbedaan di situ karena Yesus itu kan satu pribadi punya dua hakikat, itu iman kami gitu loh Bang. Sehingga masuk Bunda dua hakikat males dua. Gimana? Walaupun Tuhan 5 hakikat Bang, nggak masalah. Yang penting kamu jangan mengambil nama Tuhan kami masuk di biblosmu. Yang notabene biblosmu itu bahasa Yunani. Kok jadi Arab-Araban? Ya, kalau masalah itu kan kalau kau mengambil istilah-istilah, ya ambil istilah-istilah biblosmu yang Yunani Bang. Harus gitu toh. Ya, yang saya tahu atau saya dengar di Malaysia itu kan sudah sudah dilarang. Tingkat dihukum ya, tingkat dilarang pakai kata Allah secara umum ya. Tingkat diadili, tapi kan dia
menang, yang Kristennya kayaknya masih diperbolehkan untuk memakai enggak. itu. Begini bang, abang, dilarang dipakai secara umum. Tapi kalau dalam lingkup gereja boleh mereka pakai ya. Tapi secara umum keluar nggak bisa. Ya, ya. Nah, Iya. jadi begini bang, harusnya kalian tuh ini ya, jujur. Makanya kenapa di luar negeri itu mengatakan Kristen di Indonesia ini bidat, sesat, karena tuh di situ ada Allah ya. Ya, ada yang menyebutnya lagi Allah padahal double L. Ini kan suatu pelecehan yang sangat luar biasa. Anda kalau ada tertulis Yesus ku bilang encus, kan nggak nyaman juga buat Anda ya. Karena itu double L. Dan kalau kita tuntut, sebentar, kalau kita tuntut ya literasi Kristen bahasa apa ya namanya ya Bible bahasa Yunani ada kata Allah dan kemudian kau plesetkan Allah. Bolehlah kau klaim itu, tapi nggak ada. Bible berbahasa Arab itu diterjemahkan di abad 9, awal abad 9. Itu di Kodeks Arabia 151 ya. Baru ada. Sementara Islam kan abad 6, 67. Bible bahasa Arab itu abad 9. Nah, siapa yang mana lagi kalau nggak maling, nggak nyolong, nggak ngambil istilah-istilah Islam? Kenapa? Abad 1 Kristen di Arab abad 1 kok. Ya, di mana abad 1? Kasih literasimu. Bunda Rahma ya. Kasih literasimu ada Bible bahasa Arab. Kristen Arab abad 1 sudah pakai alhamdulillah, sudah namanya Abdul, sudah pakai bismillah itu. Mana? Baru abad ke-7 Islam ada di Arab itu. Ya udah kasih Kristen saya dulu data. mah. Sini saya kasih data Kak. Ya, ini jangan congor kalau kita kan ada data. Kalau cuma mulutmu yang bau got itu asal ngomong, aduh. Kok pakai data lah. Kita kasih data ya bahwa Bible berbahasa Arab itu kau kalau bicara bro, jangan asal ngomong ya, malu lah kau itu. Soal bicara, semua bisa bicara, kalau nggak ada data ya buat apa? Bentar ya. Ini aja ke Pak Yusuf, sama Bunda ini karena terlalu berat materinya gini aja. Yesus itu kurios atau teos? Yesus itu kurios karena dia bukan teos. Berarti dia Tuhan. Biarin tunjukkan dulu sama di Indonesia. Daeng, izin. Ya lanjut Bunda. Ya lanjut. Tunjukkan dulu sama yang si Albert ini banyak ngomong gak ada data. Nah ini ya brother ya, Kodeks 151 ya, Kodeks Arab Gunung Sinai 151 nih. Belajar itu bro ya, jangan cuma modal iman doang. Banyak belajar. MT Sinai Arabic Kodeks 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik ya. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi, abad 9 ya. Abad 9 baru ada Bible berbahasa Arab. Bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Terjemahan Alkitab berbahasa Arab ya, abad 9 Masehi. Terjemahan ini tentu saja merupakan terjemahan bahasa Arab tertua yang dikenal, yang disertai komentar yang diberikan oleh penerjemahnya. Nih bla bla bla. Jadi kau banyak belajar ya. Nih ditemukan di Biara Santa Catherine di MT Sinai pada tahun abad 18 ditemukan ya. Gitu bro ya. Jadi kalau kamu ngomong ya pakai data, jangan coba bacot. Oke ya. Lanjut Daeng Bang Hadi. Ya gini, sebenarnya kalau mendiskusikan tentang tag atau kritik tag itu kok sebenarnya kami juga kurang menguasai ya. Itu cocoknya dengan tim LAI sebenarnya. Tetapi kalau diskusi tentang kepercayaan mungkin sedikit banyak kami juga memahami begitu. Mau Pak LAI diskusi Pak, habis itu Pak. Semuanya kalau dia mau naik diskusi kita kulitin Pak. Ya ini kan kritik tag toh. Kalau kritik tag itu kok kaitannya dengan kepercayaan itu kurang pas gitu loh Bang Andi menurut saya. Sehingga yang pas itu mengapa
kamu masuk Kristen, nah itu mungkin bisa didiskusikan. Tetapi kalau istilah-istilah itu kan lah banyak bahasa yang dipakai di dalam Alkitab, masalah itu loh Bang Andi. Penggunaan kata Alkitab juga salah Pak, biblos maunya biblos. Nah ya toh, nah ya itu menjadi kritik toh, kritik kata-kata. Ya dibawa oleh Belanda kan bukan Alkitab Pak, biblos. Iya boleh itu, ya itu bukan jadi nanti menjadi perdebatan yang sangat bukan. Sebenarnya tinggal kejujuran bukan perdebatan, kejujuran kembali punya harga diri dan jati diri itu aja nggak ada yang lain. Nah, jangan didebatkan, tapi mohon keinsafan, kerendahan hati, kembali supaya punya warna, punya wajah. Oke. Sebagaimana wajahnya yang dibawa oleh Belanda itu. Oke, gitu kalau loh. begitu kami dalam diskusi ini akan berusaha membawa bahasa yang tidak Allah, tidak ke Alkitab. Kami membawa bahasa yang bahasa Bible, oke. Ayo Bunda, ada telepon. Nah, ini beliau mau diskusi ini. Kemudian Bunda, kalau Trinitas, kaitannya dengan Trinitas itu kan sebenarnya kami menyebutnya yang Allah itu adalah Bapa gitu. Bapa, kemudian Roh Kudus, apa namanya? Yesus itu kan anak dan Roh Kudus. Kami jarang menyebut tentang Allah gitu ya. Dalam doa-doa kami menyebut mesti atas nama Bapa, atau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi yang dari yang tiga ini Pak, yang mana ini Tuhanmu yang sesungguhnya Pak? Yang mana Tuhan yang sesungguhnya? Iya, Bapa yang hidup. Tuhan kami Bapa yang hidup. Gitu. Bapak yang Kalau hidup. nama yang kami kenal adalah coba, Yesus. Sebentar, Abang, Pak Yusuf, coba tuh Bapak yang hidup tuh gimana maksudnya Bapak yang hidup? Apa Bapak itu yang berubah jadi Yesus? Bapak yang hidup itu Bapak itu sang sumber segala sumber yang mempunyai firman dan roh sehingga dikatakan Bapak yang hidup. Begitu Bunda. Jadi Yesus ini Yesus ini firman Bapak yang menjadi manusia gitu. Betul, firman-Nya betul. Karena apa? Bentar Pak, Gimana? kita TikTok aja sebelum gurundaku ini stay ya. Apakah ketika firman ini menjadi manusia Yesus ini, apakah Bapak tidak berfirman lagi karena sudah terwakili oleh Yesus? Firman ini sudah menjadi Tapi Yesus. Kan, ya begini Bunda Rahma, berfirmannya itu kan mengutus pada anak itu sejak Allah. Ulang. Pertanyaan saya gini Bang. Yesus ini kan firman Tuhan yang menjadi Yesus, jadi manusia Yesus nih, firman berubah menjadi manusia Yesus. Itu kan iman Anda toh? Betul. Seharusnya ketika firmannya sudah menjadi manusia, nggak usah lagi berfirman si Bapak ini. Sudah ada terwakilkan oleh si Yesus. Bunda Rahma, ada catatan yang tertulis. Ada catatan yang tertulis Bapak itu tidak bisa didengar dan dilihat, begitu Bunda, sehingga mengutus mengutus firman-Nya. Iya, makanya adalah si Yesus ini yang berwujud jadi manusia toh. Nah, harusnya kan Bapak tidak berfirman lagi toh? Iya, betul. Sejak awal Bapak tidak berfirman sejak tidak, gini Bang, ketika Yesus ada nih, si firman ini ada di bumi nih, harusnya Bapak di surga tidak berfirman lagi karena sudah ada Yesus kan? Ya, mungkin perbedaannya di situ karena firman itu kan semua sumber dari sumber sejak awal itu tidak atas kehendak firman itu sendiri. Aku mengikutimu Bang, aku mengiyakan. Tetapi coba kita lihat ya, ketika Yesus dibaptis, Yesus ini kan firman yang menjadi manusia nih ya, berwujud manusia nih. Ketika Yesus dibaptis, terbukalah, Yesus berdoa kan? Yesus berdoa, kemudian terbukalah langit kan? Terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti masih ada suara Bapak, masih berfirman Bapak kepada Yesus. Harusnya nggak usah lagi karena sudah terwakili oleh Yesus. Itu bukti bahwa sang sumber itu maha segalanya kan, maha kuasa. Pertanyaan yang begini Bunda, pertanyaan yang mendengar suara Bapak dari surga itu siapa? Yang mendengar suara Bapak dari surga siapa kira-kira? Yang mendengar sebagai anak kan Bang Andi, karena Yesus kan punya satu pribadi, punya dua hakikat.
Di situ menunjukkan bahwa anaknya itulah mendengar. Pak E. Iya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Apakah di situ harus ditulis sebab segala Yesus? Karena artinya Yesus menerima firman. Betul. Kalau apa yang Yesus, Bunda... sebentar Pak, supaya Bapak itu masuk di otaknya, dengar dulu Pak. Yesus Anda maknai sebagai firman Tuhan yang menjadi manusia. Bapak nggak lagi berfirman, sudah terwakili oleh Yesus. Ya, tapi apa kata Yesus? Apa kata Yesus, Pak? Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Atau kata Yesus lagi di tempat lain di Bibelmu, apa yang kudengar dari Bapa, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman, Pak. Itu kalian salah memahami Yesus bukti itu bahwa sang firman. sumber itu hidup, Bunda. Oh, Mama Iya, itu bukti bahwa sang sumber itu hidup. Kejadian 1 nomor Pak, Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah terang ini yang dari firman ini kau ingin tuhankan juga? Karena hasil dari firman ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang ini bisa kutuhankan loh. Betul, karena sang firman itu diutus memfirmankan sejak Allah berkehendak, kan Bunda? Sejak berkehendak itu sejak awal mula. Silakan Gurunda sudah ini lanjut. Masalahnya di mana ini? Apa yang kita bahas? Masalah apa ini? Harusnya kan Yesus mereka yang menjadi manusia. Ya, sebentar Bang, aku sampaikan kepada Gurunda kudu. Yesus ini kan dia maknai Yesus adalah firman, penjelmaan firman menjadi manusia. Harusnya Bapak nggak berfirman lagi, sudah terwakili oleh Yesus. Abi, silakan. Iya, gitu. Pemahaman tentang Trinitas itu memang Bapak tidak bisa tidak bisa didengar gitu, sehingga mengutusnya firman untuk menjadi manusia dan mengutus firman sejak awal untuk berfirman, kan gitu, sejak berkehendak itu, sejak Bapak berkehendak. Dilembutkan hatinya dan bisa menerima hidayah. Ya, kalau masalah goda itu kan sering ya. Iya, jadi kita berbicara mengenai firman. Ketika kita berbicara mengenai firman yang ada pada diri Tuhan, itu kita sedang berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan. Maha pencipta itu sifat pencipta yang melekat pada diri Tuhan. Maha kuasa itu sifat. Maha mendengar itu adalah kemampuan yang melekat pada diri Tuhan. Maha berkuasa, kan gitu, yang melekat pada diri Tuhan. Nah, apa yang melekat pada diri Tuhan itu tidak bisa terlepas dari Tuhan. Seperti Maha pencipta. Nah, kemahaan Tuhan yang Maha pencipta itu tidak bisa keluar dari diri Tuhan. Menjadi pribadi baru itu tidak bisa. Begitu juga ketika Tuhan Maha berkata, Maha berfirman, maka kemahaannya ini tidak bisa keluar dari diri Tuhan. Jadi tidak ada sifat yang keluar dari Tuhan, tak ada. Yang ada adalah ciptaan yang berasal dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Tuhan berkuasa menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu kuasanya. Menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, menciptakan manusia tanpa ibu, menciptakan manusia tanpa ayah, dan menciptakan manusia dari ayah dan ibu. Itu adalah kuasa Tuhan. Iya. Itu perbedaan antara Bang Juma dengan kami, dengan saya khususnya. Karena gini, di Alkitab itu kan ada catatan bahwa Bapa itu tidak bisa didengar suaranya. Nah, menurut Bang Juma, supaya bisa didengar, Bapak mengutus apa? Atau bagaimana supaya dapat didengar? Nah, bagus. Jadi, karena kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan mengatur kemudian keadaan di mana Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan keinginannya melalui para nabi.
Tuhan menyampaikan putusan-putusannya, kehendak-kehendaknya kepada manusia melalui perantaraan nabinya. Makanya diutuslah kemudian Nabi Musa sebagai penyampai firman Tuhan kepada Bani Israel. Diutuslah kemudian Nabi Isa untuk menjadi penyampai firman kepada Bani Israel. Diutuslah kemudian Nabi Muhammad sebagai penyampai firman Tuhan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Jadi bukan kemudian ya, kalau begitu sejak kapan firman itu diutus untuk berfirman? Karena Musa sudah mendengarkan. Jadi gini, sejak kapan firman diutus? Firman itu tidak pernah diutus untuk berfirman. Firman itu perkataan. Perkataan tidak diutus untuk berkata, tapi yang diutus adalah nabi untuk menyampaikan firman. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bukti bahwa Yesus adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Yesus bukan firman, Pak. Musa juga bukan firman. Tetapi tidak lupa dengan Yohanes 17:5 itu, Bang, atau Wahyu 1:8. Dia kan sejak semula sudah ada sejak kekal gitu kan, sehingga menurut kami firman yang dulu belum bernama Yesus itu diminta untuk berfirman, karena firman dari Allah kan tidak bisa didengar. Untuk itu mengutus firman-Nya agar bisa didengar, sehingga Musa mendengar firman itu ya dari firman itu yang belum menjadi manusia gitu kan, Bang. Nah, itu tanggapan Anda, karena Anda mengistimewakan Yesus ini selayaknya bukan sebagai Yesus. Anda menundukkan Yesus lebih tinggi derajatnya daripada derajat Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu hanya sebagai manusia, sebagai penyampai firman, yang menjadikannya menjadi sesuatu yang melebihi daripada itu yang Anda Kristen. Kalau hanya dengan ungkapan aku ada sebelum Abraham ada, bukankah di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5 diterangkan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Artinya kita sudah ada sebelum dunia itu ada. Itu kitab Anda sendiri yang menerangkan itu loh. Benar, tetapi ada catatan bahwa Yesus itu kan anak Allah gitu kan, Bang? Ya, anak Allah itu kalau dalam prinsip Yudaism jangan diimani seperti prinsipnya orang Roma. Anak Allah bagi orang Yahudi itu hamba Allah. Coba Anda baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12, diterangkan di sana bahwa orang yang setia mendengarkan perintah Allah itu sama seperti anak Allah. Bapak menuntun anak-anaknya seibarat, Bapak menuntun hambanya seibarat ayah menuntun anaknya. Makanya di dalam kitab saudara disebutkan dengan sangat jelas. Contoh di dalam apa tuh? Sorry, ini ada suara azan yang bikin kacau saya. Di mana ini? Di mana ini? Di tempat Di tempat saya mana ada azan di sini? Loh, dari mana? Oh, ini Pak Yusuf. Nah, itu dia. Nah, kemana arahnya pembicaraan saya tadi? Makanya Yesus makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, di situ Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Percuma dia menyandang nama anak, gelar anak, kalau dia juga menyandang gelar hamba. Berarti benarlah kata Amsal 3 nomor 11-12, yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan.
Yang tidak menghambakan diri, yang tidak taat kepada Tuhan itu disebut anak iblis. Jadi ada dua, hamba iblis atau anak iblis, hamba Tuhan atau anak Tuhan. Jangan kemudian istilah anak Tuhan ini diibaratkan seperti Krishna, seperti Zeus, seperti Hercules, seperti Atis. Jangan. Yesus digelari anak Tuhan, artinya dia adalah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan artinya orang yang intim melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya Yesus adalah hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Itu yang betul maksudnya. Jadi firman itu perkataan Tuhan yang dihantar oleh malaikat kepada Yesus untuk Yesus sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas itu. Jadi tanggalkan konsep Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu perkataan. Perkataan Tuhan coba Anda baca di dalam Matius 1. Apa yang terjadi ketika kemudian bulan ke-6 Gabriel datang menyampaikan firman? Apa firman itu? Maria, ya paman, engkau harus hamil. Kenapa bisa? Ya, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itulah firman yang disampaikan oleh Gabriel. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, aku ingin menemui seorang perawan bernama Maria di kota Yerusalem. Dia adalah seorang perawan. Sampaikan kepadanya, aku menghendaki agar dia hamil dan melahirkan hambaku untuk Bani Israel bernama Yesua Hamasia. Gabriel mengatakan apa pada saat itu? Siap komandan, perintah dilaksanakan. Turunlah dia kemudian, treng, teng. Assalamualaikum, salam alaikum Maria. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini Gabriel, diperintahkan oleh Tuhanmu untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak darimu bernama Isa, dan engkau akan hamil di atas kebenaran, di atas bimbingan Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak, kamu hamil. Itu firman Tuhan. Wajib kau laksanakan, wajib kamu ikutin. Apa yang terjadi? Terjadilah Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terlaksana. Firman keluar, aku menginginkan Maria hamil. Hamil dia. Gimana? Usah melebar biar kita tahu banyak tentang apa itu firman. Saudara, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kita harus kembalikan kepada Yahudi. Karena dari sanalah kemudian konsep Tuhan itu orang Kristen pahami. Tentang kalau Allah ini dulu, Bang. Anak Allah itu. Ya itu juga perbedaan anak Allah yaitu Yesus dengan anak Allah yang lain itu apa, Bang? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau catatan yang ada anak Allah untuk Yesus, anak Allah yang hidup itu adalah memang anak tunggal gitu ya, Bang. Nggak bisa. Catatan dalam Yohanes 14:3 atau 3. Nggak bisa. Karena Israel disebut anak sulung, lebih duluan Israel. Nggak bisa tunggal dia. Ada kakaknya lebih dulu. Ya betul, tetapi kan anak sulung sebagai manusia. Kalau Yesus kan anaknya yang sebagai firmannya itu sendiri. Saudara, sebelum dunia dijadikan kan dia saling mengasihi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau begitu saya juga anak sebagai firman dong. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Berarti saya juga adalah firman. Berarti Bang Suma juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Silakan memahami seperti itu. Tetapi Yesus sendiri sang firman yang menjadi manusia itu kan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Betul. Apakah ada seperti itu selain Yesus? Betul. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Pada zaman Yesus. Karena Yesus itulah duta pada saat itu. Yesuslah yang mengajak manusia Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Dia adalah jalan. Percuma orang-orang Yahudi mengatakan saya adalah keturunan Abraham, saya keturunan ini bla bla bla, saya ada Torah dan seterusnya. Percuma ketika menolak Yesus.
imannya Jalan. tertolak menurut Kalau Yesus. pemahaman Bang Yuma, jalan itu apa? Jalan itu adalah arah yang ditunjukkan, cara yang ditunjukkan oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa. Adakah cara yang Yesus tunjukkan? Ini perbedaan pemahaman antara saya dan Bang Yuma. Kalau menurut saya jalan itu adalah firman itu sendiri. Firman perintah-perintah itu sendiri. Maaf, berarti Anda sudah tidak menemukan diri Anda dalam keadaan sehat akal. Jalan itu, Pak, adalah arah, metode, cara untuk sampai kepada tujuan. Itu yang disebut jalan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Betul, itu kan pemahaman secara harafiah. Tetapi supaya sampai ke secara gila, secara gila apa? Secara orang gila nggak kayak gitu. Secara orang gila memang nggak sama dengan orang waras, Pak. Sekarang saya tanya, Saudara Yusuf, jalan menuju Monas, apakah Monas? Itulah pemahaman yang berbeda. Jalan di situ maksudnya adalah perintah-perintah. Itu Yesus maksudnya itu. Bapak. Iya, tapi Yesus tidak begitu. Beda ya, dengan Yesus. Ya, apa-apa. Ini kan tertolak. Perbedaan pemahaman. Lalu tertolak, Yesus di samping itu kan juga mengatakan kebenaran. Nah, berarti Yesus kan kebenaran, kan? Salah, kan jalan yang diajarkan Yesus, apa yang Anda lakukan yang diajarkan Yesus? Apa sesuai yang Anda lakukan? Makanya Yesus adalah jalan karena dia membawa pelajaran apa yang Anda lakukan. Contohnya ini Bunda Tama ya, jalannya itu cintailah sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri. Udah turunin aja, turun ke gereja, Pak, ke gereja. Ya sudah, tak ke gereja. Colok perlintasan, memuntah saya, udah turun. Sus. Orang manusia kucluk. Selalu kena jualkan. Jalan kasih, memuntah Kristen kasih ada aja. Enggak ada Kristen kasih Kristen, enggak ada kasih. Rasi yang ada di Kristen. Contoh jalan yang ditunjukkan kasih. Coba kau di depan saya, ku injak-injak mulut kau. Enggak ada kasih di Kristen. Kasih di Kristen. Apa kasih di Kristen? Kau tahu enggak kau? Kau lahir dari mana? Agamamu itu lahir dari mana? Kasih, tai ayam. Bikin emosi aja. Jangan pernah ada agama orang Kristen. Jangan pernah ada orang Kristen mengatakan depan saya Kristen itu kasih, ya jangan. Naik darah saya langsung naik di ubun-ubun. Betul. Ajaran tai. Kasih menjajah. Jalan kasih. Apa pula kau kasih? Mana ada ajaran kasih? Itu aja terus kau pakai nipu keliling. Kristen agama kasih. Agama kasih. Itu aja terus kau pakai nipu ke sana kemari. Nipu diri kau. Kau pikir orang semua pada gila semua melihat agamamu itu? Sudahlah, dia menghalalkan nikah sesama jenis. Kasih pula tai ayam. Kau baca itu 1 Yohanes. Dengar. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Jangan kau nipu-nipu di sini. Dan tidak ada dalam implementasi praktek dalam kehidupan sehari-hari ada tercermin Kristen itu kasih. Nggak ada, Cak Ayu. Umur saya sekarang sudah hampir 600 tahun. Tidak pernah saya melihat ada kasih di Kristen. Tak ada. Jangan sampai saya muntah. Oke? Jangan. Ini jalan yang ditunjukkan Yesus. Apa itu? Kami mengasihi. Kau dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal jepit. Nggak kali kau ngomong. Kasih pula. Kasih tai ayam. Siapa ini? Kasih. Bocah tua kasih kasih tipu-tipu, Pak, tipu. Ya, kasih Kristen kasih. Kok salah itu?
Kasih. Indonesia merdeka nampak? Iya. Sebelum merdeka? Sekarang cuci tangan, mengatakan kasih. Kampret. Udah, pahami aja dulu Pak Tua, bocah tua, kau baca itu Bibelmu, pelototin sampai biji matamu keluar sejengkal dari mukamu. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, termasuk jangan kau mengasihi manusia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa Theos tidak ada di dalam orang tersebut. Jadi jangan kau bawa, jangan kau bawa. Jangan kau bawa di depanku, jangan. Menjijikkan, memuntahku dengar. Gak ada gitu, gak ada. Dongeng. Halo. Ya. Ya, ini bukan telepon pakai halo. Please. Sebelah kamu udah pulang sebelah. Buset dah. Ayolah diskusi pakai akal. Assalamualaikum Bang Hidai. Ini Bang Hidai beneran nggak? Dia. Bang Hidai. Bang Hidai monitor. Ih takutnya Oten. Turun dulu aja Pak ya. Bang Hidai monitor. Ih takut Oten. Banyak nyamar-nyamar. Ajaran kasih, ajaran kasihan, kasih sesamanya. Kasih ibu kepada beta. Nyawana bakae. Ya, siapa tamu baru? Izin Bang Herbal, Islam atau Kristen Bang Herbal? Bang Herbal lama dia mau naik dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Islam saya Islam. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Saya cuma mau bilang seandainya firman itu Al-Quran bisa dijadikan juga Tuhan, berarti agama Islam itu bisa jadikan Tuhan itu Al-Quran karena isinya firman semua. Itu apa yang saya mau sampaikan. Makasih Bang. Iya. Enggak ada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kita kan nggak pakai gaya mereka, Bang. Kita nggak pakai gaya mereka. Itu gaya orang gila itu. Iya, masa firman dituhankan. Lucu juga ya. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz, Bang? tapi saya bukan ustaz tapi pakai akal. Iya betul. Bahwa kalau firman itu isinya semua Tuhan, berarti Al-Quran bisa dituhankan, berubah menjadi manusia. Yesus sendiri yang mengatakan setiap manusia itu adalah firman. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kurang apa lagi saudara-saudara Kristen ini? Yesus yang berbicara. Kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Diputar. Tapi kan kita beda dengan Yesus. Memang beda lah. Kamu dengan ayahmu aja beda. Kamu sama anakmu juga pun beda. Kucluk. Alhamdulillah. Iyalah. Susah mereka ini. Tak apa-apanya dibikin. Pura-pura. Biar pagi-pagi kuliah saja.
Saya permisi dulu Gurunda. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga orang Makassar. Sama-sama Jangki Pade. Kupikir tadi bule deh, melekut. Lanjut Maki Pade. Lanjut Pak. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ogi. Ye, pada mau gitu balik. Desi segagah apa? Pada sisa ngogi. Iya. Masuk orang lah boy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira ketemu sama Bang Juma di rumah. Iya. Sama-sama dari Ita. Kenapa kok tadi kemarin waktu tanggal 25 ndak naik ke Bolangi kalau sama-sama dari Ita? Si Ibu I jemur cengkeh. Taruh nih. Assalamualaikum Mbak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si sepi lang kok, larimpun sandala, si sepi. Ya, Bang Rifai, selamat sore. Rifai Hasibuan, Islam atau Kristen? Turun. Micawa mana toge ya wa? Akhirnya dikasih sepo beri seluruh rimpuk sandala. Micawe patan rasi setogi kasih mas. Sandala capi. Coy. Mumpung lagi banyak yang nonton pada sore hari ini, teman-teman bijaklah menonton apalagi yang ada di YouTube ya. Kenalilah channel-channel yang Anda nonton yang terafiliasi dengan API. Itu ya teman-teman. Jangan sampai Anda salah nonton dan salah koordinasi. Bagi teman-teman juga yang buka channel di Komal ini terus di upload di YouTube, ya kalau ada netizen bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma, ya jangan dijawab saya Bang Juma. Beritahulah bahwa ini bukan channelnya Bang Juma. Channelnya Bang Juma adalah Zulkifli Mabas. Begitu juga nyari saya. Assalamualaikum Bang Andi. Jangan dijawab dong aku Bang Andi. Nah, kasih tahu ini bukan channelnya Bang Andi. Channelnya Bang Andi namanya Andi Slebe Channel. Nah, jujur saja gitu loh. Itu sih pengumuman sementara dulu sebelum ada kesepakatan dari tim nanti yang ditandatangani oleh ketua. Kita akan umumkan mendatang. Kira-kira gitu ya Bang Juma ya, penyampaian sebentar. Iya. Betul Bang Handi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita berharap 2025 ini, tahun 2025, channel milik pribadi para pengurus apologet Islam Indonesia itu bisa dikenal dan bisa banyak yang mensubscribe. Sebab channel ini diharapkan untuk bisa menjadi menara siar untuk tetap eksis, kemudian mengawal saudara-saudara muslim muslimah untuk mengenal lebih jauh tentang apologet gitu ya. Jadi channelnya Bang Handi, channel Bang Zuma, channelnya Ahi Sugi, Dinda Alif, Bunda Rahma, dan yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Kalau bisa sebisa mungkin teman-teman itu di subscribe semua tuh channel-channel tuh ya, karena kalau ada apa-apa yang menjadi kemudian tolak ukurnya pasti sang pendebatnya, bukan pemilik channelnya gitu teman-teman. Di subscribe aja channel-channel kita yang sering berdebat. Channelnya Bunda Rahma apa namanya, channelnya Ukhti Melani apa namanya, Abuya, kalau misalnya mereka punya channel itu yang di subscribe, itu yang diikutin gitu loh. Yang jelas kalau channelnya Bang Juma itu hampir 90,9% ada suaranya Bang Juma di sana. Begitu juga channel saya. Kalaupun saya banyak diam, pasti suara saya ada di channel aku gitu loh. Saya jarang menyiarkan sesuatu yang saya nggak ada di sana gitu.
Nah itu netizen bolehlah tandai apa namanya, bukan kami berkeluh kesah gitu loh. Siang 1 kali 24 jam penonton kok nggak apa namanya, nggak pintar-pintar memilih. Banyak yang melapor, Assalamualaikum Bang Andi, ya saya nonton. Channel siapa? Oh itu kan bukan channel saya. Nah itu kan jadi bijak, pintar-pintar lah gitu ya, saling memberi apresiasi. Itu aja sih teman-teman, dewasa dalam menonton. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang merugikan Anda sendiri. Apalagi sudah berhubungan dengan rupiah. Jangan bypass ke yang punya channel. Kalau saya dihubungi ingin berdonasi itu, saya langsung kasih rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia atau MMCI. Jangan sampai Anda menjadi korban niatnya ikhlas tapi salah sasaran. Ini yang penting juga ya, harus diluruskan. Mudah-mudahan dewasa lah dalam menonton. Karena banyak orang yang punya channel itu menyiarkan kerjanya hanya duduk aja saban hari. Live ditinggal, pergi sama keluarganya ke mall gitu ya. Live gitu. Anehnya kok di sana banyak penonton. Nah, kita yang setengah mati, kita yang dihujat, resikonya Banjuma dilaporkan. Kami yang dihujat, risikonya loh ini. Tapi nggak berimbang, nggak, itulah. Tapi ini makanya kita hari ini edukasi lah. Tontonlah kepada channel yang berbicara, yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Paham atau tidak, teman-teman? Ayo yang di YouTube paham atau tidak? Di sini paham atau tidak? Paham. Bahkan yang paling parah itu ada Kristen melive-kan ini loh. Ada Kristen melive-kan kita punya diskusi channel Kristen tapi berbau Islam. Tujuannya ya duduk saja, cari cuan. Hati-hati juga makanya. Tanya itu yang Anda tonton, tanya. Ini channel Muslim, ini channelnya siapa? Gitu loh. Kalau misalnya nanya ini channelnya Banjuma enggak? Tanya dia. Kalau dia nggak jawab, tinggalin aja. Kalau dia jawab muter-muter, melingkar-lingkar, nggak jawab jujur to the point, tinggalin. Ya, cari channel yang berbicara. Itu ada loh itu Banjuma, Bunda Rama ada. Ada orang Kristen mengambil semua diskusi kita, karena ini kan kita 1 kali 24 jam nih. Dia seperti channel Islam, channel Muslim dia, gitu loh. Aduh. Tapi yang punya bukan Muslim itu. Anehnya lagi Muslim nonton di sana, gitu loh. Tapi nggak salahin, tapi ya belajarlah lebih dewasa itu sih. Itu Bunda Rama. Jadi gitu ya teman-teman. Namanya maling ya. Mereka suka maling. Kan punya bukan haknya dia. Nah, saudara-saudara Muslim pun kalau mau ngerekam, mau melive-kan, ya izin kek. Minta izin. Dan harusnya ya kalau sudah dapat penghasilan, harusnya itu tahu diri. Yang suka melive-kan itu tahu diri lah kalian kan. Ya kan, seperti tadi yang disampaikan Bang Handi, saudara saya, yang mendapat resiko itu yang terjun langsung, Bang Zuma, gurunda saya. Ya kalian kan cuma ya duduk manis, melive-kan. Ya, kalau sudah ada penghasilan, ya inilah, adalah tenggang rasa kalian kan. Berinfaklah apa kek bentuknya, timbal baliknya gitu loh. Jangan cuma mau enaknya doang. Nggak boleh begitu, itu namanya ndak, apa namanya ya, nggak halal gitu loh, nggak halal ya kan. Bunda, ini netizen ada yang kasih kesempatan barang 2 menit untuk jumpa fans, 2 menit saja. Aja, nyantai dulu. Ya, jadi gimana, mau dinaikin atau tidak? Naikin aja, nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau jumpa Ben sama aku? Lanjut. Iya, Bismillah. Selamat sore, Kakak Eri.
Kakak Eri, selamat sore. Assalamualaikum. Laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan Bapak, kangen-kangenan sama Bang Zuma, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang. Nggak ada suara Bang Zuma. Nah lu, suaranya Bang Zuma. Sama Bunda Rama, Bang Handi, silakan Bang Eri. Halo Bang Andi. Oh. Salam kenal dari Bangka Belitung. Oh iya, Bangka Belitung, Masya Allah. Ya. Sudah bergabung ke API Bangka Belitung? Udah. Masya Allah. Terus eksis di sana ya, Bang? Iya. Tunggu aku di sana, Bang. Disampaikan Bang Eri. Iya. Silakan. Itu aja lah. Kirim salam dengan Abang Zuma ya. Iya, insya Allah. Beliau lagi ke belakang sebentar. Izin turun ya, Bang. Oke, Bang Eri. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Al-Syawal. Assalamualaikum Al-Syawal, Bang Al-Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Kangen-kangenan Bang Handi, Bang Rama, Bang Zuma. Lagi ke belakang ya? Iya, Bang Zumanya lagi ke belakang. Oh. Iya, kayaknya. Bang Handi, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, wabarakatuh. kalau di Bandar Lampung udah ada belum, Bang? Belum ada, Bang. Bentuklah. Insyaallah, coba nanti saya DM Bang Handi apa gimana ya, biar ya nomor WA saya ada kok di YouTube saya, tinggal diambil di WA, Bang. Jangan di DM lama, gue jarang buka DM. Saking banyaknya akun TikTok, yang mana yang dibuka? ya udah nanti dibuka YouTube-nya. Ada ya nomor HP-nya ya, nomor WA ya? Ada di sana, Bang, nomor WA saya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bang, nambahin tadi berkala masalah kasih Bang, memang benar sih Bang, mereka agama kasih. Suka. Ntar dulu saya jawab dulu di bawah. Ntar dulu saya di bawah. Saya jawab dulu di bawah. Di Palu ada Sulawesi, Julkipli. Ada Palu, Sulawesi Tengah. Kalau Medan sudah ada. Api Sumatera Utara ada. Oke, lanjut Bang. Ya udah, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Makasih ya, Umi. Salam buat Ya, Bang terima Zuma. Sehat-sehat terus buat semuanya. Barakallahu fikum. Iya, Semoga terima kasih. menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum Saya izin tutup kan ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala. 3 lagi. Masuk gua ini loh. Gini loh ya. Saya spasin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Salam. Sebentar Bu Nur, sebentar mungkin Bang Handi mau bicara, silakan. Enggak apa-apa, dia dahuluin dulu aja. Oh, oke. Ibu Nur silakan berkangen-kangen ria dengan debaters Islam Indonesia, Bang Zuma, Bang Handi dan Bunda Rahma, silakan. Lagi gurun Jumanya kan lagi ke belakang. Saya sapa dulu. Halo Bunda Rahma yang cantik. Ternyata ada yang nyapa aku. Hai. Tadi lo Bunda, karaoke tadi lo, aku di bawah terus dengerin Bunda. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Bun. Aku nanya ini Bunda Rahma, nanya Abi itu kan, saya udah daftar melalui nomor Taiwan gitu. Tapi kalau bisa nomor WA-nya Bunda saya minta, boleh nggak? Boleh. Aku follow nanti dulu DM Bunda. Aku follow. Iya. Oke, aku follow Bunda. Call back ya, gitu Bun. aja. Iya. Bang Handi, salam kenal dari Medan. Selamat kenal Bu Bunda Nur. Iya, gitu aja ya. Saya turun lagi kerja. Assalamualaikum. Iya, Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bun. Iya. Bandar Lampung ada api itu. Makasih, Bun. Ada api, Mbak Rina. Bun, Bandar Lampung itu tempatnya Ustadz Ali, Mbak Rina Rohan. Ada itu di api di Lampung. Resmi belum dibuka, Bunda. Sama belum. Ya, Assalamualaikum Rizka.
Kariska, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Pak Andi. Salam kenal. Waalaikumsalam. Kok dipanggil bapak-bapak? Gua masih bujangan. Assalamualaikum juga Gurunda. Gimana kabar Gurunda? Halo. Di belakang kakak. Oh, nanyanya sama siapa ya? Ini aku Santi, Bang Andi, Bunda Rahma yang tunanetra. Aku mau tanya dong, kan apa namanya, tunanetra kan banyak nih yang oten-oten gitu. Ternyata di luar dugaan saya mereka menguasai sekali ya Bible gitu loh. Kira-kira untuk maksudnya untuk apa namanya, untuk memantapkan dia kalau misalkan yang disembah sama dia tuh salah, itu bagaimana ya Bang Andi? Kira-kira menurut Bang Andi sama Bunda Rahma, boleh dong minta tipsnya? Ya, silakan. Salah sembah Tuhan gitu maksudnya Mbak Melani. Yang tunanetra itu ternyata dia jauh lebih cerdas gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Yang oten-oten. Yang oten-oten tuh kaum disabilitasnya gitu, yang tunanetra gitu, di luar dugaan saya. Mereka jauh lebih lebih pinter gitu untuk untuk Bibelnya gitu. Kira-kira saya bisa minta tipsnya nggak, gimana supaya saya nih kasih ke mereka gitu. Karena saya kan kasihan juga gitu sesama tunanetra ya. Kalau saya kan istilahnya sudah memeluk Islam, terus sedangkan dia belum gitu Bang Andi gitu. Saya kasihan. Jadi jangan sampai dia buta di dunia, buta di akhirat juga gitu. Gimana Bang Andi? Iya. Bu, kalau Ibu sering interaksi sesama tunanetra, Ibu kalau mengerti tentang konsep ketuhanan, tentang tauhid, jadi diskusi mengenai Tuhan aja. Kalau ngerti tentang Al-Quran sedikit, bahwa katakanlah Muhammad Tuhan itu esa, Tuhan itu yang namanya yang disembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan itu bukan makhluk, beda antara makhluk dengan halik, itu aja di situ. Jangan sampai salah sembah begitu. Jadi standar aja dulu Bu, ngajarin sama mereka. Kalau sampai menyebut nama, kalau sampai menyebut nama selain Allah Subhanahu Wa Taala, di luar nama itu adalah makhluk. Siapapun nama yang disebut, ya itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Oke, itu aja Bu, sederhana ya. Jangan dipersulit kalau sesama itu. Oke. Enggak gini, Bang Andi, bisa enggak maksudnya nanti Bang Andi tolong sampein gitu sama Gurunda gitu, bisa enggak saya minta tolong gitu. Maksudnya gini Bang Andi, bisa enggak saya minta tolong untuk memudah ngapalin Quran saya juga gitu. Maksudnya saya bisa nggak dikirimin soundbox tapi yang murotalnya tuh ustadznya yang agak lambat gitu. Saya cari di YouTube itu cepet semua, jadi saya agak sulit untuk menghafal gitu. Bisa nggak Bang Andi? Oke, ini aja saya umumkan deh teman-teman disampaikan ke Gurunda gitu, minta tolong sama Gurunda gitu. Soundbox yang agak lambat gitu Bang Andi, berikut artinya. Jadi saya pengen juga gitu jadi bagian kayak seperti apologet, tapi saya bergeraknya di tunanetra, terus tunadaksa yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan gitu ya. Terus mereka itu kan sulit mendapatkan ilmu seperti saya. Kalau saya kan ada yang ngajarin ngaji gitu, kalau mereka kan nggak ada gitu loh. Saya kasihannya seperti itu. Kalau saya bisa, kan saya jadi bisa menularkan kepada mereka gitu.
gitu. Kalaupun untuk syahadat kan saya paling tidak kan bisa lah minta tolong api gitu, karena kalau di masjid sini kan nggak ada apa sih ya, nggak ada apa sih namanya sertifikatnya nggak ada gitu loh. Saya udah cari gitu. Gitu Bang Andi. Bisa nggak Bang Andi? Tunanetra dan segalanya juga harus dengan itu. Gitu Bang Andi. Ya itu mah gimana? Tafadhol akhi, insyaallah. Jadi gini ya, memang itu ada dijual sih teman-teman 30 juz murattal ya, soundbox itu ya. Jadi untuk khusus untuk tunanetra. Ada juga speaker murattal Al-Quran 30 juz gitu. Tapi yang agak lambat maksud saya gitu loh Bang Andi gitu. Ya, saya cari bisa nggak nanti Bang Andi sampein sama Gurunda gitu Bang Andi. Ini lagi saya ngomong Bu, bentar dulu ya Bu ya. Iya. Harganya murah kok itu, nggak sampai 100.000. Jadi teman-teman yang ingin membantu beliau ya nanti di DM aja. Kalau murah pun Bang Andi misalkan nggak nyampe segitu pun maaf Bang Andi, saya bisa beli gitu. Karena ini harganya mahal Bang Andi katanya gitu. Nyari juga agak sulit gitu loh Bang Andi saya. Saya kasihan bener sama kan ini baru saya mau ngomong Ibu, tapi Ibu ngomong terus. Ya udah. Maaf Bang Andi, maaf. Afan. Jadi teman-teman yang ingin membantu beliau ya, yang dimaksud ini kan tunanetra ingin belajar Al-Quran. Tapi tunanetra itu perlu kayak soundbox gitu loh, murattal itu Al-Quran yang keluar suara. Gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin bantu beliau, insya Allah ya kami dari API nanti akan mengusahakan untuk itu. Tapi kalau ada yang mau bypass bantu beliau silakan di DM aja. Saya rasa ini ilmu yang bermanfaat dan tidak seberapa harganya. Ini bisa membantu, lebih bisa mereka menjadi guru ngaji buat sesama tunanetra. Ya mereka sangat butuh karena yang dia dapat selama ini yang agak terlalu cepat. Dia ingin turun speednya sedikit, yang agak lambat. Ya saya rasa adalah nanti kami berusaha carikan Bu. Nah netizen nanti juga berusaha mencari. Kalau nanti kalau temu hubungi kami. Kira-kira gitu Bu. Ya insya Allah kami upayakan ya. Boleh tahu kira-kira berapa harganya? Kira-kira aja. Iya, kalau saya sih dapat kurang di online sih itu ya. Jadi saya kurang begitu paham gitu. Kalau bisa saya minta tolong gitu. Harganya Bu? Harganya saya kurang tahu. Oh, oke. Kurang tahu Bunda, masalahnya rata-rata yang saya dapat cepat-cepat terus suaranya gitu. Jadi saya kesulitan untuk menghafal Arabnya. Yang penting kan Arabnya ya, kita bisa bacanya tuh dengan jadi kita nggak salah gitu loh. Dalam satu huruf itu kalau kita salah gitu kan takutnya kita diketawain sama oten-oten gitu loh. Lo belum bisa aja gini gitu. Makanya saya takutnya seperti itu gitu. Murah kok harganya Bu. Yang saya lihat ini ya ada yang 165.000. Itu cepat Bang Andi. Oh itu cepat. Bang Andi. Saya punya itu tapi cepet. Saya nggak bisa ngikutin gitu loh. Menelaahnya susah gitu loh. Nah ini dia belum ada yang dijual agak slow Bu. Mungkin bisa disetel, diturunkan speednya gitu loh. Ya nanti kok gimana caranya ya? Itu kan nggak ada setelan turun speednya. Itu kan kan Al-Quran nggak bisa disetel jadi melambai-melambai. Harus seperti aturannya kalau lagi ngaji kan nggak bisa diturunkan. Misalnya Assalamualaikum atau Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nggak ada yang kayak gitu Bu. Iya saya tahu. Maksudnya jangan terlalu cepat banget gitu loh. Waduh, gimana nyarinya ya itu ya? Maksudnya kira-kira makanya saya minta tolong sama Bang Andi sampein sama Gurunda. Mungkin Gurunda ngerekam gitu ya. Gini aja Ibu di mana posisi ini Bu? Ibu di mana posisi daerah mana? Di Sumur Batu. Waduh Jakarta pula lagi. Aku nanti datangin Ibu dekat tetangga. Aku Cempaka Putih Bu.
Oh gitu. Oh iya, rumah saya di Gang Cumi-Cumi, RT 2 RW 8. Jangan disebutin, Bu, jangan disebutin. Nanti Ibu bisa follow. Gimana ya caranya ya? Bisa ngambil nomor telepon Ibu ya. Nanti saya beliin manual deh, cari manual, nanti saya upayakan nantarin ke Ibu deh. Enggak, maksudnya kalau iya maksudnya jadi atau kalau misalkan Gurunda ada waktu gitu, Gurunda ngerekam dengan flash disk atau enggak pakai apa sih namanya yang kayak itu tuh apa sih namanya memori gitu, nanti itu kan bisa disetel tuh Bang Andi gitu loh. Kalau misalkan nggak ada gitu. Jadi saya bisa ngikutin intinya nanti kami upayakan Ibu, soalnya kalau Gurunda Juma itu kan kita ini kristologi, diskusi lintas agama. Iya. Nah, gitu. Iya maksudnya yang saya usahain ya Bu ya. Kan kalau misalnya jadi saya juga sama ayat-ayat Alkitab ayat-ayat Bibelnya gitu tolong dibantu gitu. Jadi saya istilahnya belajar kristologi dulu deh. Ya kan dari rekaman kan bisa Bu Bang Andi. Ingin kristologi juga pula lagi. Bisa gitu. Nggak apa-apa kan kita kan waktunya banyak gitu lah, bisa lah kalau kita ngikutin dari nyimak situ, itu gitu. aja Bun, nyimak itu aja, nyimak YouTube-nya Gurunda, nyimak YouTube-nya Bang Handi, banyak di situ ilmu. Nanti Bunda akan pinter kalau nyimak itu tiap hari. Enggak, kadang terlalu cepet dicatat dengan huruf braille, susah gitu loh. Saya kan nulis nih, kadang-kadang terlalu cepet gitu, sedangkan daya tangkap saya itu agak lemot gitu loh. Nah, kalau setelan YouTube itu bisa dimundurin Bu, bisa lambat itu. Oh ada gitu speednya, ya? Iya bisa dikurangin. Jadi itu caranya gimana tuh? Itu caranya gimana Bang Andi? Iya, nanti saya harus ke rumah Ibu tuh ngajarin Ibu langsung. Oh gitu. Oh iya, saya minta tolong deh Bang Andi, jangan sampai kita ini tunanetra ya udah buta di dunia, terus buta di akhirat lagi, gitu loh Bang Andi. Insya Allah enggak Bu, enggak lah. Karena kan tunanetra ini jarang ya orang yang peduli gitu loh Bang Andi untuk agama gitu loh Bang Andi. Ini Bu, Ibu pakai HP begini, HP braille ya Bu ya? Tahu cara naiknya? Enggak, ini saya pakai punya anak saya. Kebetulan anak saya ada di rumah, saya paksain gitu loh. Oke. Oh, saya kalau minta ajarin anak saya kadang-kadang suka dibentak-bentak. Jadi saya kadang-kadang suka sakit hati sebagai orang tua ya. Gak boleh gitulah Bu. Kadang saya bilang gini, Mama nih nggak tahu capek ya orang gini kerja gini-gini, Mama minta ajarin begini. Jadi kadang saya suka nangis sendiri, ya Allah. Ya terus saya suka bilang gini sama anak saya, ya kamu kenapa mau? Udah nggak stop aja, nggak usah ngomongin anak. Mungkin anaknya capek, komunikasinya mungkin nggak nyampe. Jadi ibu juga perhatikan keadaan anak ibu, gitu loh. Jangan ngomongin keluarga di sini lah. Oke. Oh iya, jangan di media sosial itu ya. Iya. Iya. Saya minta tolong ya Bang Andi ya. Bunda Rahmat juga minta tolong doain gitu supaya saya bisa pinter gitu. Ya paling tidak saya bisa berbagilah kepada sesama gitu loh. Karena saya kasihan melihat mereka di jalan-jalan gitu. Mereka nggak tahu ilmu, suka dimanfaatin sama oten-oten gitu loh. Dengan dikasih duit mereka mau dibaptis. Kemarin saya sedih lihat teman saya seperti itu Bu. Itu apa namanya Bang Andi, bener hati saya tuh hancur gitu ya. Saya sampai bilang, ya Allah kok kamu mau amat gitu. Saya bilang dengan uang segitu kamu kok mau sih apa namanya dibaptis. Saya bilang gitu, saya nangis sama dia. Ya abis gimana Santi gitu, nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang ini apa. Siapa bilang gitu, kalau kamu ngomong, kalau kamu bicara, saya mau ngajarin kamu istilah paling tidak sholat lah, cara gerakan sholat, Al-Fatihah, minim surat yang pendek-pendek lah, Al-Fatihah gitu Bang Andi. Saya bilang gitu. Ya ampun kamu kasihan amat, kata saya gitu. Gitu Bang Andi, ini lagi saya deketin terus gitu. Halo. Ya oke. Oke baik Bu Rizka. Iya. Santi. Ini saya pakai HP anak saya. Gitu. Santi. Ya. Nanti insya Allah akan diusahakan dan terima kasih ya atas apa informasinya ya.
Iya. Saya Assalamualaikum. Fi amanillah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih. Insya Allah kalau kami tahu alamat ibu kasih tahu aja di sini. Nanti akan kami datang. Bagaimana Bang Handi, masih mau jumpa fans atau mau dialog lagi? Ya naikkan noten aja, Bunda Rama lagi haus itu. Yang jelas teman-teman, ya ibu tadi ini termasuk kita harus apresiasi ya. Alangkah kita ini naiknya, kita bisa melihat dunia ini dengan mata, ibu ini bisa melihat dunia ini dengan hati, tapi kita perhatikan gironya dalam hal menjaga akidah sesama muslim agar tidak murtad loh. Dibanding di luar sana sehat walafiat gitu ya, mata terbuka lebar, tapi menyerang sesama muslim. Bayangkan kita sedih loh, miris loh rasanya orang seperti ibu tadi. Tunanetra mempunyai semangat tinggi untuk berdakwah, melindungi saudara-saudaranya, terutama sesama tunanetra agar jangan sampai terbayar imannya untuk dibaptis gitu loh. Nah, terus kita ini sehat walafiat, malah kita saling kritik mengkritik, tidak saling mendukung perjuangan. Alangkah naib sekali gitu loh. Kalau ada seorang muslim, senang sekali kalau debater atau dari apologet Islam Indonesia itu terproses hukum secepatnya begitu. Senang sekali kalau kita ini mendapat musibah. Senang sekali kalau mereka ini tiap hari menyebar fitnah. Padahal sesama muslim. Kalah sama orang yang kayak demikian tadi, miris loh, saya agak sedih loh. Dan orang ini tadi saya akan berusaha cari alamatnya, kita akan datang membantu keperluan apa beliau di sana. Ini jauh dari ibarat kata di tetangga kita ada yang mengalami demikian. Di sana saya rasa banyak tokoh-tokoh agama ya. Ada masjid di sana begitu, kok bisa lalai dalam urusan ini gitu. Insya Allah kami secepatnya turun tangan. Untuk itu teman-teman, ya inilah tadi gitu, apa yang kita sudah berikan terhadap agama ini. Apakah kita hanya membonceng saja, mencari sesuatu dengan berbagai cara? Ya ibu tadi lihat saja, tunanetra ingin mendapat fasilitas, ingin diakui, ingin dimotivasi agar mereka juga bisa berbuat sesuatu terhadap agamanya. Ingin memberikan edukasi ke sesama tunanetra agar jangan dibeli imanmu. Nah, perjuangan-perjuangan ini harus kita apresiasi, jangan sampai luput di depan mata kita. Tetangga kita loh itu. Bahkan keluarganya sendiri tadi kita dengar cenderung tidak memberikan responsif. Ya mestinya anak si buah hati tadi itu kalau bisa bantu masuk lagi di Komel ini. Tulis nomor telepon saya kalau mendengar anaknya di sana itu, tulis telepon saya akan insya Allah tim akan datang ke rumah ibu. Ada telepon saya ada di YouTube saya, Handi Selebes Channel gitu. Sedih loh itu mendengarkan teman-teman. Ya, ada tamu sebentar ya, lanjut dulu. Oke, naikkan lagi Mbak Melani tamu-tamu di bawah tuh. Aku tidak moderator ke band tadi. Abu ya tidur ya Abu ya. Putar video debater yang bersyahadat. Naik, ayo naik Albert Emmanuel naik yuk. Kau multi lah Albert, mau naik nggak multi? Satu langkah ayo naik. Jadi bagi yang mau peduli dengan ibu tadi ya saudara kita, ya disalurkanlah
infaknya melalui rekening API, tapi dikasih catatan bahwa ini untuk Ibu Santi. Begitu ya, biar kita tahu bahwa ini peruntukannya kemana. Ya, kalau ada yang mau saudara-saudara di bawah yang mau ikutan membantu, silahkan ya di nomor rekening API dan ikutkan catatan. Ini untuk Ibu siapa tadi, Yanti ya. Itu teman-teman ya. Ya, mereka semangat ingin caranya itu kirim ke rekening API. Rekening API, bentar ya aku buka saudara ya. Tapi kasih catatan ya, ini untuk Ibu Yanti yang tunanetra. Untuk beli itu udah kita tahu kan peruntukannya. Mana ya nomor rekening API? Aku nih bendahara tapi kenapa ya lupa. Astagfirullahaladzim. Nah, nomor rekening API itu saudaraku ya. Nomor rekeningnya itu 75 kali ya. Lu panca 5 ya. 7777 75 kali 51770. BNI ya, BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi kalau ada ingin mau membantu, dikasih catatan ya saudara ya. Ini untuk Ibu Yanti yang tunanetra. Saya ulang nomor rekeningnya ya saudara ya. 75 kali 51770 BNI Yayasan Apologet Islam Indonesia. Gitu ya. Silakan teman-teman ya, berapapun itu seikhlasnya kita ya, semampunya. Putar video debater Kristen yang bersyahadat dong. Mana debater Kristen? Sebentar malam. Makasih Bang Andi Bala. Bentar malam insya Allah ada lagi yang bersyahadat ya teman-teman ya. Ditunggu ya tanggal mainnya ya, jam tayangnya. Jam tayang karena live ya. Santi. Santi ya. Oke. Nggak fokus ya berarti. Santi ya, Ibu Santi tadi ya saudaraku ya teman-teman. Ibu Santi. Mana rekeningnya? Oke, saya kasih nomor rekeningnya ya. BNI 75 kali rekening 7777 51 770 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Dikasih catatan ya saudaraku, saudariku. Diperuntukkan ini untuk Bunda Santi. Santi ya. Nah, itu nomor rekeningnya tuh. BNI. Itu Bang Ical udah tulis di bawah ya. Bunda Santi, betulkah? Masya Allah banyak yang hafal ya. Keren. Kena ya, kena band ya. Masa sih? Wih, banyak kali yang hafal pula. Terima kasih ya teman-teman.
Masa sih? Dengarkan ini tadi aduh ntar misionaris datangin gua ajak debat, gua suruh masuk ke rumah nggak mau, dia kabur dia waktu gua video. Tunggu ya, gua putar videonya. ke rumahnya Bang Gua Handi. didatengin, gua lama nunggu dari Korea dia dengerin. Aduh. Siapa yang izin kepada siapa? Teman kamu kenapa kabur? Masuk ke rumah saya, kita diskusi 24 jam di sini. Ayo, cepat sama saya. Dia nggak tahu kalau debat. Bunuh diri ya. Kabur dia teman. Dia belum tahu. Masih mau datang besok. Salah sasaran. Kalau di Selebes lu datengin. Bunuh diri. Heran dia. Saya bilang saya hafal kejadian sampai Wahyu. Dia kan. Dia tunjukkan saya. Coba baca Yesaya 95. Ya kan ya. Ya saya bacain. Aduh ya Allah tuh orang. Yesaya 95 dia pakai. Tales agama ya Oten. Kamu saksi Jehovah bukan? Saya dari Korea. Ke gereja apa tadi? Saya bacain ya Yesaya 95. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saya bilang, itu anak yang lahir siapa? Itu nubuatan atau sudah lahir? Oh nggak begitu. Masuk rumah saya, kita diskusi 24 jam. Saya berikan kau fasilitas. Saya belikan kau makanan yang kau suka, yang halal. Tapi saya videoin. Apa katanya? Tidak, saya kabur dia. 2 cewek, 1 cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi apa dia semalam itu Bang Andi? Segitu banyak orang di Jakarta kok Bang Andi lah yang didatanginnya. Allahu Akbar. Kedor-kedor pintu pagar. Nah, waduh ini yang gua tunggu selama hidupku, ini yang gua tunggu-tunggu. Udah nampak ya gayanya? Nampak Bang. Saya bacain original teks kan lah. Heran dia, udah mulai mundur dia. Saya bilang Bible apa yang kau hafal? Cuma ya saya 95 doang, sini tak bacain gitu loh. Lo kau tahu ini siapa yang lahir? Yesua Amasya kah atau Raja Hizkia kah? No katanya. Bahasa Indonesia juga nggak lancar sih. Oh. Saya kasih. Dia bilang, dia sempat tadi saya bahas telat rekamnya sih, HP saya di dalam kan. Kalau saya masuk ambil HP, takutnya dia kabur. Gimana ya caranya ya? Pelan-pelan. Wait. Tunggu sebentar. Saya ambil rokok. Kalau saya ambil HP, sempat rekam sedikit. Saya sempat membahas Trinitas. Dia bilang, Bapak Putra Roh Kudus. Berapa Tuhan? 1. No. You Father, you Son, you Holy Spirit. 3 God. You know? Kata dia, one God. Saya kasih Matius 3, 16, 17. Lo kok tahu? Yesua Amasya dibaptis, Roh Kudus merpati di awan. Suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, suara Bapa. Yang mana yang Tuhan? No, one God. Nggak begitu cara kita. Ya saya bilang masuk dalam, kita debat. Saya gaji kau. Saya beri kau fasilitas ber-AC. Gitu loh. Kabur. Tadi kalau ada yang jaga rumah sih saya ikutin dia, saya videoin terus. Diikutin, mau mampir kemana kira-kira dia lagi ya? Tunggu, gua tahu dia lari kemana ini. Tunggu telepon dulu anak-anak, suruh ikutin dia, suruh videoin. Tunggu ya. Masih ada lingkungan sini dia. Kemana? Ikuti. Dia pikir salah alamat dia. Rame hotel gitu dia pikir Bang Andi karena dekat LAI. Salah alamat dia.
Dia orang Korea. Dia orang agama dia. Orang asing lagi. Bahaya itu. Saya bilang harus Pak RT kerja. Putar lagi apa? Ya. Lagi. Mana sih tadi? Lucu juga tuh tadi tuh. Kurang asal. Tunggu ya. Nggak digedein sih hostnya. Gedein dulu benar gua. Aduh. Aku bukan moderator nih. Mbak Melani gedein. Aduh, gedein biar jelas. Tunggu ya. Mana nih? Nggak ada suara. Tunggu. Aduh. Yohanes 17:3 apa bunyinya? Harus izin dulu moderator. Tunggu. Aduh. Kasih Yohanes 17:3. Yohanes 17:3 apa bunyinya? Harus izin dulu moderator. Di sini masuk. Oh, kami izin kepada siapa? Pada bapaknya tadi ya, tadi kepada Siapa itu? Siapa yang izin kepada siapa? Tadi bertanya suruh. Teman kamu kenapa kabur? Karena melakukannya begitu. Masuk ke rumah saya, kita diskusi 24 jam di sini. Ayo, cepat sama saya. Jangan kabur kamu. Kabur dia. Dia bilang Kabur dia. bukannya kayak Korea begitu hancur. Kabur dia, teman. Kabur dia. Salah sasaran dia. Seumur hidupku gua tungguin dia nongol juga ya. Assalamualaikum. Kabur dia. Per gua Jangkit dulu. Harusnya polos Ki dulu, jangkit dulu ini. Biar mi dulu masuk tuh. Kok kesini Per? Kok ke rumah Per? Masih ada di sekitar sini Per, buruan. Iya, bentar ini lagi di pesantren Bang Andi. Waduh, nggak bener, lewat belakang ketemu lu, bener. Dari belakang rumah lu itu ketemu lu. Itu kapan Bang Andi tadi ya? Barusan 5 menit yang lalu. Oh. Ferry takut dia Bang Andi, takut Ferry. Nggak berani dia. Jadi dua perempuan, satu cowok. Ada suara cewek soalnya. Iya, orang Korea semua. Korea juga itu ceweknya. Impor pemain asing dia. Naturalisasi. Saya bilang kamu saksi Jehovah enggak? Kami Protestan. Gereja kami ini. Wah, Obama lah disebut, inilah disebut. Saya bilang panggil aja deh siapa kayak lu tuh diskusi sama gua. Anak baru kemarin abad 16. Harusnya dimainkan. Jadiin ini konten tuh rekam. Dia malu. Kali konten Bang Andi, aduh. Pas saya ambil rekaman udah mulai panik. Kalau nggak direkam mau dia, percuma juga kan kalau saya nggak rekam. Mestinya saya ada dua orang ini. Iya. Ada yang rekam sembunyi-sembunyi. Ada bukan ya? CCTV gue itu nggak ada suaranya, percuma. Iya, ngerekam suara dari HP. Ya HP-nya di dalam, ngambil udah kepanik dia ngambil. Orang saya ajak masuk ke rumah baik-baik kok. Saya bilang Bang silakan masuk, please coming my home. Tertarik dulu maunya. Waduh, masuk. Udah lama saya tunggu nih. Banyak yang kabur lah. Lucu juga gue mimpi apa semalam ketemu kayak gini ya. Dianya yang mimpi apa? Bukan Bang Andinya. Ntar saya mau ketemu Pak RT, Pak RW, siapa yang ngasih izin masuk ke komplek kita nih? Berani kali ya. Saya bilang terakhir waktu saya bilang ini saya debat Muslim versus Christian, you know. Oh, waduh, mulai gemeter dia. Waduh, salah sasaran kita, debater kita masukin. Salah sasaran dia. Saya tahu kejadian sampai Wahyu. Langsung dia. Oh ya, dites saya.
Yesaya 95. Nah, ya kan di saya kan Yesaya 95 tak bacain, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa lo? Memang hafalan kita ya kan. Terus saya ada itu ya, anak yang lahir siapa? Anak yang lahir itu bukan Tuhan, bukan Yesus, karena sudah lahir. Oh no. Loh, heran dia. Saya langsung kasih Yohanes 17:3, Matius 3:16. Saya kasih semua, Yohanes 17:3, Yohanes 1 nomor 1, Kejadian 1 saya bacain semua. Saya nginjilin dia malah kebalik-balik. Cuma saya nggak rekam gitu loh. Karena HP-nya di dalam. Maunya bawa HP-nya. Ini yuk debat ke sini bilang. Aduh, udah terlanjur. Ya udahlah. Ajak ke TikTok Bang Andi. Hadap-hadapan tapi melibatnya di TikTok ya. Enak aja. Makanya teman-teman itu kalau ada yang beginian teman-teman perlu adalah ilmu sedikit. Lawan mereka dengan Bible yang dia bawa.